Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara print out output dari aplikasi LPJBO BOSP yang saya buat. Baik, langsung kita buka aplikasinya, Bapak Ibu. Nah, di sini kalau ingin cetak ya ini ada dua, ada penatausahaan, ada kwitansi. Kenapa kok berbeda ya? Karena memang kwitansi itu butuhnya ya hanya nyetak saja, notan. Jadi tidak harus semua transaksi dimasukkan, semua bulan tidak dimasukkan kalau untuk kwitansi. Kalau untuk kwitansi hanya yang mau dicetak boleh. Kalau mau semua bulan juga boleh, itu boleh saja. Yang jelas kwitansi itu hanya membutuhkan transaksi yang ada di BKU dan juga input RPBS bulanan untuk memastikan bahwa isinya itu benar, didukung dengan BHP dan BHM. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang akan nyoba print kwitansi karena aplikasi saya ini kebanyakan dipakai untuk kwitansi. Biasanya untuk penatausahaan itu kadang punya pendapat sendiri, akhirnya ya mungkin tidak sesuai dengan apa yang saya buat, meskipun sebenarnya dengan aplikasi yang saya buat itu penatausahaan jadi lebih cepat, gitu saja. Nanti kalau ingin di manual juga bisa kalau penatausahaan itu. Baik, sekarang kita coba cetak kwitansi. Nah, di kwitansi ini ada beberapa hal yang harus jenengan perhatikan. Kalau di sini kok kwitansinya tidak keluar, nomor apa? Ini misalkan ini nama kepala sekolahnya, kepala sekolahnya ya. Kalau ini ketua pengelola karena KB, kelompok bermain. Kalau misalkan TK SD ya kepala sekolah. Ini kalau tidak muncul kemungkinan nama lembaganya tidak sesuai dengan Dapodik gitu. Nah, ini tolong diperhatikan di sini ada ini kalau saya klik ini ada nomor register lah, ini yang jadi acuan jenengan ya. Kalau mau nyetak itu yang diperhatikan adalah nomor register, jangan BPU-nya. Kenapa kok nomor register? Karena memang BPU itu kadang bolak-balik, baru setelah 12 tiba-tiba 7. Kenapa seperti itu ya? Karena pas nginput BKU di Arkas itu kacau, mungkin nggak dihapus, diisi lagi, hapus lagi, itu yang terjadi. Nah, kalau akhirnya BPU-nya kacau, maka aplikasi saya itu mengatasi hal itu. Jadi dia tidak melihat kode BPU-nya, tapi dia melihat register, jadi kwitansi nomor berapa gitu ya. Dan ini ada max, ini artinya maksimal. Kalau maksimal 13 ya berarti kita misalkan mau ngeprint 1 sampai 13 begini. Ini kalau kita print massal ya langsung 1 sampai 13. Nah, kalau ini 13 ini kok lebih. Misal saya buat 25. Mau print massal enggak mau dia. Nah, ini maksimal kan 13 lembar. Kok mau ngeprint lebih? Kalau mau lancar ya 1 sampai 13. Nah, misalkan saya pengen yang di print hari halaman belakangnya sudah 13, lalu 1, lalu print massal. Nah, ini nanti ngeprintnya mulai dari 13, 12, akhirnya yang nomor 1 itu yang terakhir gitu, Jadi dari sampai ini tidak harus urut dari depan belakang, tapi dibalik bisa dari banyak ke sedikit, dari halaman terakhir sampai halaman awal gitu, Nah, selain itu dari dan sampai ini berpengaruh pada ekspor ini Bapak Ibu, ekspor PDF maupun Excelnya. Jadi dia sesuai dari dan sampainya. Kalau jenengan download PDF ini kok 1 sampai 13 ya berarti dia downloadnya itu. Nah, Bapak Ibu, ini dan juga ini ada pengaturan bulan. Nah, ini jenengan klik. Berubah apa? Ini kan berubah ini di sini. Ini berubah ya. Nah, ini. Nah, kalau umumnya ya biasanya ya semester ini tahap.
Oke. Ini cara printnya untuk ngatur awalnya lah. Kalau mau ngeprint satu-satu bisa itu tekan Ctrl P masuk di print, atau jenengan file terus print, ini sama saja, nanti ada previewnya seperti ini. Kalau marginnya kurang pas, di pojok sini kanan bawah, pojok kanan bawah ini ada semacam margin, gambar margin, show margin, ini kita klik. Nah, nanti akan ada marginnya. Oh, terlalu mepet yang kiri misalkan. Saya mau agak nganan, bisa. Nanti kalau di print bagaimana? Ya bisa. Hasilnya bagus. Kalau mau sekembalikan, nah mau besar seperti ini juga bisa. Lalu untuk kenapa kok bisa seperti ini ya? Karena saya pilih fit all column on one page. Jadi hasilnya seperti ini. Terus pastikan di printer properties. Oke, printer properties itu kertasnya F4. Nah, atau jenengan pilih yang custom. Kalau custom ya 215 dan 330 untuk tingginya. Kalau wide itu kan lebar 215, height itu tinggi 330. Oke. Lalu selanjutnya oke. Gitu Bapak Ibu nggih. Jadinya seperti ini. Nanti di print, klik print gitu. Baik. Nah, itu untuk print kwitansi. Selanjutnya bagaimana untuk ini ada BPK, ada LRA, ini ada yang bulanan. Jangan perhatikan pojoknya ini ya kalau untuk LRA. Kalau ini Juni berarti bulanan. Kalau di sini kok tahap 1 berarti itu berupa tahapan gitu. Nah, untuk ngeprint yang penatausahaan ini, Anda wajib memperhatikan tanggal tutup BKU tiap bulan. Ini penerimaan bosnya juga diperhatikan. Apakah September itu sudah reguler perubahan atau belum? Nah ini, ya. Terus ini kode suratnya ini kan PP Idola ya, harus jenengan ganti. Jangan biarkan PP Idola, tapi kode surat lembaga Anda yang mana? Yang jelas ini kode surat lembaga itu tidak ada tahunnya ya, yang tengah saja. Kalau tahun nanti otomatis oleh tanggal. Contoh ini saya kasih titik-titik ya. Nanti saya buka SPTJ. Nah ini nomor suratnya jadinya 900 titik-titik-titik. Titik-titik-titik. Yang titik-titik ini nomor surat saya ganti di sini bisa. Nah ini jadi 060. Nah ini kok tengahnya titik-titik ini apa? Ini kode surat lembaga jenengan. Nah, ini yang kalau dimasukkan di sini, misalkan misal kode suratnya 41221 678 misalkan ya, saya buat seperti ini. Maka ketika di SPTJ ya akan muncul seperti ini. 900, nomor suratnya 60. Nah, ini nomor suratnya yang tengah. Kelihatan Bapak Ibu ya. Nah, ini 900. Nah, ini kok kode suratnya masuk di tengah ini. Tanggalnya ini. Nah, ini. Tahunnya sudah masuk di sini gitu. Nah, itu ya. Untuk apa? Pejabat nama NIP ini untuk BER ya. Berita acara rekonsiliasi ya. Di sini ada. Nah, ini pejabatnya yang untuk pejabat yang pertama, yang kedua ini. Kalau saya ganti ya bisa saja, misalkan di sini kita singkat ini ya, kita ganti seperti ini ya, coba kita lihat hasilnya. Nah berubah nggih. Berubah di sini sudah berubah tadi sesuai apa yang kita masukkan. Oke. Dan biasanya kalau laporan itu benar, maka ini buku kas umum bendahara dengan ini. Nah, ini sama. Ya maksudnya ini kalau sama kan berarti rekening yang ada di rekening koran dengan BKU-nya sama. Ya, kalau terjadi selisih berarti ada kas tunai di situ. Itu hanya untuk ngecek itu. Ini selisih 100.000 misalkan. Oh berarti ada selisih nanti, atau itu posisinya di bank atau di tunai misalkan. Ini kebetulan tunai. Itu Bapak Ibu nggih.
Untuk print sama, kalau kita mau ngeprint, oke. Kalau kita mau ngeprint, Ctrl P. Nah ini kalau kurang lebar bisa dilebarkan Bapak Ibu marginnya. Jadi di pojok kanan ini ada show margin. Ini bisa kita seret garisnya ini ke kiri atau ke kanan, oke. Nah ini kan jadi agak lebar, ya. Dan ini bisa di horizontal gini. Nah seperti ini, oke. Bisa dibuat seperti ini. Ini juga sama, ya. Bisa file, print, ya. Terus di sini marginnya, ini pastikan show margin. Ini garis ini diseret, sini diseret, bisa. Itu, oke. Jadi hasilnya besar gambarnya. Dan jangan lupa jenengan printer properties seperti tadi, pilih F4 atau custom. Kalau custom itu 215 dan 330 untuk atan, ya. Nah hasilnya akan lebar seperti ini, lalu di print, oke. Begitu Bapak Ibu, ya. Pokoknya kuncinya di printer properties ini Bapak Ibu. Jangan sampai kita milih standar atau A4. Kalau A4 nanti hasilnya ya jadi ya agak kecil gitu. Jadi tolong pilih F4 tuh, oke. Oke Bapak Ibu, itu demikian untuk tutorial untuk cetak penatausahaan. Yang jelas tanggal-tanggal ini mohon dipastikan jangan hari Minggu dan hari libur, nggih. Ini sudah ini memang rumus ini Bapak Ibu. Ini rumus ini. Ini bukan rumus ya, saya kasih makro. Kalau di reset tanggal lah ngisi sendiri. Cuma kelemahannya dia tidak bisa deteksi hari libur, hanya deteksi hari Minggu. Kalau itu hari Minggu dia akan ganti hari sebelumnya. Ya. Ini kalau saya delete ya balik lagi. Baik, ini terkait tombol reset tanggal ini. Jika ada yang mungkin dipertanyakan bisa konsultasi secara online. Baik, demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.